Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, yang alhamdulillah pada hari ini kita akan diskusi materi pembelajaran tentang peer teaching, PPG Akidah Akhlak kelas 2A, kelompok 2, nama saya Ageng Priastoto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ahmad Hidayat, Magister Agama, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah peer teaching, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan satu kelompok saya, yaitu Ibu Istiqomah yang pertama, yang kedua Bapak Ibu Lulu Fuadah, dan yang ketiga Ibu Fatul Jamil. Saya akan langsung bahas materi presentasi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran seharusnya kita gunakan untuk mempersiapkan proses pembelajaran di kelas kita. Langsung saya bahas, berikut adalah slideshow-nya. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk pertemuan atau lebih dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam pencapaian kompetensi dasar. Setiap guru di setiap satuan pendidikan hukumnya wajib untuk menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar. Penyusunan RPP dilakukan sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai dan perlu diperbaharui sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita itu ketika mau menyusun RPP harus dibuat sebelum mulai proses pembelajaran. Jadi waktu kita libur sekolah, anak-anak libur sekolah, kita sudah mulai menyusun RPP untuk persiapan kita mengajar ketika nanti sudah proses kegiatan belajar mengajar dilakukan. Yang kedua, penyusunan RPP harus menerapkan prinsip-prinsip pedagogis. Pedagogis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan peserta didik atau anak didik secara tertulis untuk direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang efektif dalam pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam RPP tersebut harus ada pengembangan sikap, karena dalam kurikulum 2013 ada 3 contoh penilaian. Yang pertama, penilaian tentang sikap, penilaian tentang pengetahuan, dan keterampilan. Yang berikutnya, RPP disusun agar proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi RPP itu disusun harus membahas tentang itu. Yang pertama, anak harus interaktif. Jadi kita ketika mengajar ada feedback interaktif anak. Jadi kita mengajar, contoh di situ anak ada timbal balik kepada kita, ada interaksi di situ, anak mau bertanya jika ada materi-materi yang kurang jelas, dan guru memberikan penjelasan terkait pertanyaan dari peserta didik tersebut. Yang berikutnya, prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Kita yang pertama harus memperhatikan perbedaan individu, karena sesuai dengan kriteria tersebut, ada beberapa faktor yang sesuai dengan peserta didik. Contoh ada faktor genetiknya, ada faktor dari lingkungan sosial. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuat RPP, harus sesuai dengan karakter peserta didik tersebut. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Seperti yang sudah tadi saya bahas di awal, di sini ada partisipasi peserta didik. Ada interaksi aktif antara peserta didik dan pendidik di sini. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan, guru bisa menjelaskan dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, guru juga bisa menjelaskan dengan baik sesuai dengan yang dibahas dalam materi tersebut.
Yang berikutnya memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Jadi di RPP tersebut ada umpan balik dan tindak lanjut. Contohnya anak dengan nama peserta didik Junior Fariha, anak tersebut aktif, kreatif, inovatif. Tapi rekan sejawatnya, rekan satu bangku, kurang aktif. Padahal sebelahnya aktif, ini kurang aktif. Pasti di situ ada masalah dalam anak didik tersebut. Bisa jadi dia sedang ada masalah pribadi, ada masalah keluarga, dan kita harus membahasnya lebih lanjut untuk pengembangan RPP tersebut. Berikutnya keterkaitan dan keterpaduan. Keterkaitan dan keterpaduan ini, jadi RPP itu harus mengandung ada beberapa ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam RPP. Keterkaitan dan keterpaduan di sini, jadi materi harus sesuai dengan buku. Jadi ada beberapa buku sebagai rujukan yang bisa kita masukkan ke dalam materi di RPP. Yang berikutnya komponen. Komponen dan langkah-langkah pengembangannya. Komponen dan sistematika RPP mengacu pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran. RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pembelajaran atau tema tertentu sesuai dengan silabus. Jadi jika kita mengembangkan RPP, kita sebelum mengembangkan RPP, kita membuat silabus dulu. Kalau silabusnya sudah jadi, baru kita mengembangkan RPP. Karena silabus adalah induknya RPP. RPP ini isinya ada di dalam silabus. Dan untuk penyusunan RPP, kita harus mengacu pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tersebut. Jika tidak sesuai dengan tersebut, berarti RPP kita kurang rinci, kurang bagus. Seperti itu. Berikutnya, komponen RPP, ada 9 komponen RPP yang kita harus cantumkan dalam RPP kita. Yang pertama, identitas sekolah. Contohnya, saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Rawarjo. Itu harus ada identitas sekolah, terus mata pelajaran, berhubung kita mengajar pelajaran akidah akhlak, di situ harus tertulis mata pelajaran akidah akhlak. Dan untuk kelas dan serta semester, saya mengajar kelas 6, terus semester 1. Jadi di identitas RPP, yang paling atas, nama madrasah MI Nurul Hidayah Rawarjo, terus mata pelajaran akidah akhlak, RPP tersebut diperuntukkan untuk kelas 6 semester 1. Contohnya seperti itu. Untuk alokasi waktu harus ada juga. Contoh mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 6 MI Nurul Hidayah Rawarjo, 1 kali tatap muka, jumlah jam pelajarannya adalah 2 kali 35 menit. Harus dicantumkan. Membahas yang ketiga adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi harus tercantum juga dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang berikutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita supaya anak bisa aktif, kreatif, serta inovatif, seperti itu. Terus materi pembelajarannya. Contoh dalam akidah akhlak, ada materi pembelajaran yang saya bahas pada saat ini, nanti tentang kodo dan kodarku. Jadi ada materi pembelajarannya di situ. Terus yang berikutnya pendekatan atau model dan metode. Pendekatan, model, metode yang kita gunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar pada materi akidah akhlak, pelajaran akidah akhlak, materi tentang kodo dan kodar, saya menggunakan metode video contoh. Jadi ada video seperti ini, nanti tindakannya akan seperti ini, atau kemudian gambar seperti ini adalah contoh takdir takdir mubram atau takdir mualak, seperti itu. Yang berikutnya media atau alat serta sumber belajar. Sumber belajar kita bisa gunakan, yang pertama adalah buku, yang kedua bisa kita mencari referensi dan dari internet dan dari sumber-sumber dan bahan-bahan yang lainnya. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama, contohnya kita ada pembukaan. Pembukaan di situ guru menyapa peserta didik, terus ada doa, ada mengabsen, dan menanyakan ke peserta didik persiapan peserta didik tersebut untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Terus berikutnya ada materi inti. Materi inti membahas tentang pelajaran, materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Terus yang terakhir adalah penutup. Ada juga di situ langkah-langkah, ada tugas biasanya juga ada dicantumkan di dalam RPP.
Seperti yang tertulis di poin ke-9, yaitu penilai pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama kita harus menganalisis program semester guru mata pelajaran. Berhubung kita guru akidah akhlak, jadi kita pertama menganalisis dulu program semesternya. Jadi membuat program semester dulu. Terus pertama membuat program tahunan, membuat program semester, menyusun silabus, serta menyusun RPP. Yang kedua, analisis program semester merupakan langkah awal sebelum menyusun RPP. Betul, karena di sini program semester langkah awal menyusun RPP, karena urutannya program tadi yang sudah saya bahas di atas, program tahunan, kita menyusun program tahunan, kita menyusun program semester, kita menyusun silabus, dan kita menyusun RPP. Kalau kita sudah membawa RPP ke kelas, Bapak Ibu-ibu, kita tidak perlu lagi membawa buku, karena di RPP tersebut sudah tercantum materi pembelajaran. Terus yang ketiga, analisis ini dikembangkan berdasarkan alur pencapaian kompetensi. Tujuannya untuk menentukan urutan pembelajaran kompetensi dasar per semester yang dikembangkan berdasarkan silabus. Analisis program semester juga dilakukan untuk menentukan alokasi waktu yang di setiap pasangan kompetensi dasar. Bisa jadi waktu yang kita gunakan dalam satu materi bahasan bisa nggak cuma satu pertemuan, bisa 2 atau 3 pertemuan, tergantung banyaknya materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Berikutnya terkait dengan penyusunan RPP yang seringkali dianggap terlalu banyak komponennya sehingga memberatkan dan memerlukan waktu banyak pada guru dalam penyusunannya. Dalam kaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar, RPP yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 harus memuat 13 komponen. Karena menurut pengalaman pribadi saya dan teman-teman, guru itu habis waktunya untuk menyusun RPP. Akhirnya kelas ditinggal karena menyusun RPP, karena harusnya RPP itu disusunnya di rumah, terus guru di sekolahan atau di madrasah tinggal menyampaikan materi kepada siswa. 13 komponen tersebut yaitu yang pertama identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, tema atau subtema, yang ketiga kelas dan semester, 4 materi pokok, 5 alokasi waktu, ke-6 tujuan pembelajaran, ke-7 kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang ke-8 adalah materi pembelajaran, yang ke-9 metode pembelajaran yang kita gunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Berikutnya media pembelajarannya bisa kita gunakan buku, LKPD atau lembar kerja peserta didik, maupun sistemnya bisa pakai slideshow yang kita gunakan sekarang ini, kita menggunakan proyektor untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang ke-13, penilaian hasil pembelajaran dilakukan perubahan dengan penyederhanaan komponen yang ada dalam RPP. Jadi dalam RPP yang ke-13 ini ada penilaian hasil pembelajaran. Contoh soal, seperti itu kita harus buat contoh soal di RPP biar kita tidak, kisi-kisinya tidak terlalu jauh dari materi yang kita bahas kepada peserta didik. Yang berikutnya, menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun nomor 14 tahun 2019, ini masih baru, tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, merupakan salah satu inisiatif Menteri Pendidikan kita saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek kita saat ini, mengeluarkan kebijakan pendidikan yaitu Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Menurut Mendikbudristek, inisiatif penyederhanaan RPP ini didedikasikan untuk para guru agar meringankan beban administrasi guru. Seperti yang tadi saya sudah bahas, guru itu kalau menyusun RPP terlalu membuang waktu, akhirnya nanti pada proses kegiatan belajar mengajar kurang maksimal. Jadinya di sini disederhanakan. RPP yang sebelumnya terdiri belasan komponen, kini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman saja. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin jadi 3 komponen inti, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Jadi sistemnya pakai asesmen sekarang, penilaian pembelajaran itu. Kalau yang bahasanya Pak Mendikbud ini, Merdeka Belajar, ada 3 pokok itu dalam RPP yang terbaru. Yang berikutnya, menurut Mendikbud,
Hal yang penting dalam sebuah RPP sebagai kerangka acuan pembelajaran bukan tentang penulisannya, melainkan tentang adanya proses refleksi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang terjadi. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar dengan adanya kebijaksanaan baru tentang penyederhanaan RPP ini. Guru bebas memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi pada siswa. Jadi di sini RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Dengan adanya kebijakan baru tentang penyederhanaan RPP ini, guru bebas memilih, dan mengembangkan menggunakan RPP yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Ini hal yang harus kita pelajari dalam penyusunan RPP. Kita yang pertama, prinsip efisien waktu, efektif, dan orientasi kepada peserta didik. Kita harus belajar lebih giat lagi untuk membuat RPP yang terbaru ini. Definisi efisien berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efisien waktu di sini tidak membuang waktu guru, jadi waktunya menyusun RPP, waktunya mengajar, dan waktunya istirahat di rumah tidak menghabiskan waktu yang banyak. Yang kedua, efektif. Berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita, contohnya dalam KI dan KD sudah tercantum di situ. Berorientasi pada siswa berarti penulisan RPP ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Harus sesuai dengan itu, kesiapan siswa, ketertarikan, serta kebutuhan belajar siswa di kelas. Berikutnya, guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuat sebelumnya, atau juga bisa memodifikasi RPP yang telah dibuat. Seperti saya tadi membuat RPP, jika RPP tersebut nanti kurang pas, akan saya adopsi dari RPP tersebut, saya turunkan lagi ke RPP yang sesuai dengan Permendikbud yang terbaru, yaitu tadi Merdeka Belajar, yang mencakup 3 kompetensi yang harus kita cantumkan di situ. Berikutnya, selain RPP masih ada perangkat yang lain yang harus dipersiapkan oleh guru. Hal ini dilakukan untuk memenuhi instrumen akreditasi sekolah. Jadi RPP, silabus, prota, serta promes kita harus persiapkan. Selain untuk proses kegiatan mengajar, perangkat pembelajaran tersebut juga akan digunakan ketika nanti proses sekolah kita akan mengadakan akreditasi sekolah yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Berikutnya penutup. Mungkin pembahasan saya tentang RPP ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada saran maupun kritik dari rekan-rekan sekalian maupun Bapak Ibu dosen, saya haturkan mohon saran dan kritiknya. Sekian dari saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan saya tentang RPP. Jika ada dari rekan-rekan, dari Bu Istiqomah maupun Bu Lulu atau Bu Fatul Jamil yang akan memberikan saran maupun kritik, saya persilakan. Monggo, dari Bu Istiqomah terlebih dahulu yang akan memberikan saran ataupun kritik ataupun pertanyaan terkait RPP yang paparan RPP yang sudah saya buat. Silakan, monggo. Bu Istiqomah atau Mbak Lulu atau Bu Fatul Jamil, silakan. Tanggapannya, monggo. Jika ada saran maupun kritik, boleh dari Mbak Lulu. Ya udah, saya coba ya, Pak Ageng. Yang mau saya minta perjelas sih Pak ya, mungkin tentang RPP tadi itu kan jenengan itu tidak menampilkan RPP ya, RPP yang bentuk RPP ini hanya pemaparan saja. Nah, untuk sistem penilaian, untuk penilaiannya itu seperti apa ya Pak kira-kira? Apa Sistem menggunakan seperti apa untuk di SD Bapak gitu? Jadi di madrasah kami sistem penilaian bisa menggunakan LKPD. LKPD-nya ada, tapi belum itu saya LKPD buat. LKPD itu
Bentuknya di situ sistemnya pakai pilihan ganda, ada soal isai, tapi di dalamnya membahas tentang penilaian sikap, penilaian keterampilan maupun penilaian pengetahuan di LKPD tersebut. Contoh RPP-nya belum saya tampilkan, coba nanti akan saya tampilkan RPP saya. Tadi RPP. penilaian yang pengetahuan itu pakai Google Form atau secara manual gitu di tempat Bapak? Oh iya Mbak, nanti. Ini tampilan RPP saya tentang Oh kode dan ya. kodar. Kalau masalah penilaian sikap, keterampilan maupun pengetahuan, jika saat ini kita masih daring, kegiatan proses pembelajaran Ya. mengajar kita masih daring, bisa kita pakai Google Form, kita share ke grup WA, nanti anak tersebut bisa mengerjakan soal-soal ataupun materi yang akan dibahas di Google Form tersebut, nanti akan otomatis akan terintegrasi dalam sistem kami di madrasah. Ini contoh RPP yang sudah saya buat, mungkin masih ada kekurangan, jadi tolong dikoreksi oleh teman-teman. Nah, di sini ada kompetensi inti, di sini tadi saya sudah bahas tentang identitas RPP. Di sini ada nama sekolah, mata pelajaran untuk kelas berapa RPP ini, terus materi pokoknya tentang apa. Di sini saya membahas tentang kode dan kodar Allah Subhanahu wa taala. Terus alokasi waktunya adalah 2 jam. Sebenarnya kurang pas di sini. 2 jam ini 2 jam 2, seharusnya saya tulisnya 2 kali 35 menit, itu koreksinya. Terus yang kedua, kompetensi inti bisa dilihat di sini kompetensi intinya menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi ini saya ambil dari lampiran Permendikbud tersebut. Jadi saya sudah mengadopsi dari Permendikbud tersebut kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Kompetensi dasar pelajaran akidah akhlak, mata pelajaran akidah akhlak tentang bahasan kode dan kodar seperti ini kompetensi dasarnya. Terus tujuan pembelajarannya seperti yang tadi saya sudah bahas di atas, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan sikap meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui kode dan kodar dengan baik dan benar. Jadi tujuannya pembelajaran, setelah kita bahas materi kita, diharapkan anak-anak peserta didik kita dapat menunjukkan sikap meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran kode dan kodar dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pengamatan peserta didik dapat mengartikan kode dan kodar Allah dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan, peserta didik dapat mengartikan, oh kode ini artinya ini, kodar ini artinya ini. Terus berikutnya, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan hikmah kode dan kodar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pembelajaran yang saya tulis di RPP saya. Terus materi pembelajarannya, ini berhubung bahas kode dan kodar, ada dalil, pengertian kode dan dalilnya, serta di bawahnya di sini ada dalil, ada 2. Yang pertama Quran surat Al-Hadid, yang kedua adalah Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 dan ayat 11. Terus asbabun nuzulnya, sebab diturunkan ayat tersebut. Terus teladan kode dan kodar seperti apa? Bahwasanya terus metode pembelajaran di sini saya menggunakan uswah atau contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa menggunakan metode video. Terus pengamatan dari video tersebut, anak-anak peserta didik mengamati, terus ceramah bisa menggunakan metode ceramah, ataupun tanya jawab, ataupun inquiry. Media yang saya gunakan yang pertama adalah video, tadi udah disiapkan video, laptop beserta LCD untuk menampilkan materi yang saya tampilkan. Alat gambar peristiwa alam, contoh sumber pembelajarannya buku paket, lingkungan alam sekitar, pengalaman siswa, serta internet. Langkah-langkah pembelajaran, pertemuan pertama, pendahuluan, terus kegiatan inti 50 menit, terus proses dalam kegiatan ini adalah mengamati, menanya, serta eksplorasi atau eksperimen. Di situ sudah tercantum jelas dalam RPP, yang terakhir adalah penutup 10 menit, terus sistem penilaiannya, yang pertama tes tulis bentuk uraian, jelaskan pengertian arti kode dan kodar dan seterusnya. Terus ada di situ juga di RPP ada soal, juga ada jawaban biar lebih jelas. Terus untuk penilaian spiritual,
Saya yakin bahwa qadar dan qadar itu pasti datang dari Allah. Anak menjawab iya atau tidak. Jika iya, nanti ada skornya, ada skor 3, skor 2, dan skor 1. Saya bersyukur bila diberi umur yang panjang. Anak menjawab iya atau tidak. Kita bisa beri skor. Terus skor perolehannya, nilai, skor perolehan dikali 4 dibagi skor maksimal. Sekian paparan dari RPP dari saya. Seperti ini, sistem penilaiannya juga kurang lebih seperti ini. Jika saya tampilkan semua nanti terlalu panjang. Sekarang ibu-ibu mohon ditanggapi dari Bu Fatul Jamil juga. Mau menanggapi silakan dari RPP. Ataupun bisa dari langkah-langkahnya jika kurang tepat atau medianya nggak sesuai Pak. Kalau materi kode dan koder kok menggunakan itu. Contohnya itu. Tolong Bu ditanggapi biar untuk masukan saya. Saya Pak. Nggih, Ibu Fatul Jamil silakan. Penilaiannya itu sudah apa ya? Sudah hot apa gimana itu? Untuk penilaian peserta didik tes tertulis saja. Oh, tes tertulisnya. Tes tertulisnya bisa kita menggunakan kita anak didik di buku buat buku tugas. Kita bisa tampilkan langsung di layar monitor mau melalui LCD ataupun kita bagikan soal-soal tersebut dalam bentuk kertas, kita fotokopi soalnya. Contohnya kita fotokopi kita buat soal terus kita fotokopi, kita bagikan ke peserta didik gitu. Teknisnya bisa seperti itu. Lebih mudahnya seperti itu biar bisa efisien waktu. Jadi anak nggak harus nyoret soal A, B, C, D, E, F, G. Jadi langsung kita bagikan soal biar anak ngerjakan di situ. Terus gimana, Bu? Iya. Sudah jelas Ibu Fatul Jamil? Iya, Pak. Ya, sekarang Bu Istiqomah ada yang ditanyain? Monggo Ibu Istiqomah lagi mic-nya tolong diaktifkan terus bertanya atau menanggapi. Tadi Mbak Lulu sudah, Bu Fatul Jamil sudah, sekarang Bu Istiqomah silakan menanggapi. Mic-nya dihidupkan terlebih dahulu. Silakan Bu Isti, ada pertanyaan atau yang harus ditanggapi? Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Istiqomah. Ya, izin bertanya Pak, di situ tadi di dalam perangkat pembelajaran yang sudah Bapak buat, saya rasa sudah cukup bagus ya. Namun ada sedikit yang saya tanyakan berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang sudah Bapak pakai di sini ada metode uswah atau contoh. Tolong berikan penjelasan kepada saya, mungkin karena saya belum paham apa gimana. Kalau misalkan metode uswah ini kalau diimplementasikan dalam materi kodok dan kodar itu contohnya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Oke Bu. Gini, metode uswah atau contoh, saya mengambil video tentang contoh video tentang bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia. Contohnya terjadinya proses bencana alam tersebut bisa banjir, bisa tsunami, puting beliung dan seterusnya. Jadi diputarkan video kenampakan alam sebelum terjadinya bencana maupun yang sesudah terjadinya bencana. Terus setelah itu anak pasti akan paham, oh bencana ini datanya dari Allah, termasuk kodo serta kodarnya Allah. Bisa masuk di situ Bu. Jadi contoh kayak tragedi tsunami tahun 2005, kita putarkan videonya. Anak-anak otomatis akan terfokus ke video tersebut. Nah, setelah itu kita bahas kodo serta kodar. Kodo, oh ini yang dimaksud dengan kodonya Allah, jadi kejadian yang pasti akan terjadi karena sudah menjadi hak prerogatif Allah. Seperti itu. Bisa dicontohkan dengan video Ibu, maupun gambar. Bisa jadi kita pakai gambar, kalau kita nggak punya video, kita bisa menggunakan gambar sebelum terjadinya bencana, dan gambar setelah terjadinya bencana. Itu merupakan irodatnya Allah atau takdirnya Allah, seperti itu.
Jadi bisa menggunakan contoh video ataupun bentuk gambar, Ibu. Untuk keterkaitan materi dengan video tersebut, saya anggap bisa memenuhi syarat. Seperti itu, Bu. Kurang jelas apa gimana? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ada tambahan lain dari ibu-ibu sekalian, Mbak? Boleh? Tidak, kalau jadi dari saya tidak ada. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Jika ada salah-salah kata kepada ibu-ibu sekalian, kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Hidayat, Magister Agama, Magister Pendidikan, saya haturkan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.